Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini dalam mata pelajaran kimia, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap Bapak Eka Mulia Ade. Bapak telah mengajar di SMK Negeri 1 Padaherang ini dari mulai tahun 2011. Pada tahun pelajaran ini, Bapak mengajar kimia untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Jadi ada 3 kompetensi keahlian yang Bapak ajar dalam mata pelajaran kimia pada tahun pelajaran ini. Nah, pada kesempatan pertama ini, Bapak ingin sampaikan mengenai kontrak belajar di mata pelajaran kimia. Untuk materi pokoknya di mata pelajaran kimia ini nanti akan disampaikan selama 2 semester, semester 1 dan semester 2, yaitu ada 10 materi pokok yang kita bagi dalam 2 semester, jadi per semester ada 5 materi pokok. Sehingga sesuai dengan rincian ini, nanti di kelas 11 tidak akan ada mata pelajaran kimia. Begitupun dengan kelas 12. Untuk standar ketuntasan minimalnya, pengetahuan dan keterampilan para siswa harus mencapai nilai 73. Sumber belajarnya banyak sekali, bisa diperoleh melalui buku kimia SMK, kemudian diktat yang nanti akan Bapak berikan, lembar kerja atau job sheet, bahan-bahan kimia untuk praktikum yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, dan juga internet ataupun sumber belajar yang lain yang mungkin nanti bisa diperoleh. Nah, pada materi pokok yang pertama, atau kita tepat tuliskan judul babnya, bab pertama itu tentang pengenalan ilmu kimia. Kompetensi dasarnya memahami peran kimia dalam kehidupan. Jadi di kompetensi dasar ini, para peserta didik atau para siswa diharapkan nanti memahami peran kimia dalam kehidupan. Karena peran kimia dalam kehidupan banyak sekali digunakan atau diaplikasikan. Nanti akan disampaikan dalam materi pokok ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi peran kimia dalam kehidupan, menjelaskan simbol bahaya bahan kimia, dan juga menjelaskan fungsi alat laboratorium kimia. Nah, sebelum kita ke materi intinya, kita belajar sejarah kimia dulu. Kimia itu pada mulanya berasal dari bahasa Arab. Jadi perkembangan ilmu kimia itu berawal di negeri Arab, dan kimia itu berasal dari dalam bahasa Arab, yaitu al-kimia, yang mana artinya adalah perubahan materi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, kimia itu disebut chemistry. Walaupun sekarang kata-kata chemistry ini banyak digunakan oleh orang-orang dengan konsep-konsep yang lainnya. Kemudian ada juga istilah chemical. Nah, kalau chemical itu artinya bahan kimia. Sementara kalau ahli-ahli kimia itu para kemis. Nah, dalam sejarahnya, pelopor ilmu kimia itu pada tahun 700 sampai 778 Masehi itu ada seorang ahli kimia dari negeri Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan ini sering dijuluki dengan sebutan The Father of Arab Chemistry. Jadi ini pelopor ilmu kimia di negeri Arab. Dalam eksperimennya, Jabir Ibnu Hayyan dan rekan-rekan kerjanya secara berkelompok ini menemukan beberapa senyawa antara lain seperti alkohol,
arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, dari sinilah berkembanglah dimulainya penemuan-penemuan senyawa yang semakin banyak sekali. Kemudian hingga beberapa abad kemudian, sekitar abad ke-19, tepatnya pada tahun 1803, seorang ahli kimia yang bernama John Dalton, dia mengemukakan sebuah teori atom, di mana dia menyatakan atom adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi apapun itu materinya, pasti ada partikel dasarnya yang dinamakan dengan atom. Nah, ilmuwan ini, John Dalton ini, sebagai ilmuwan pertama yang secara ilmiah mengemukakan teori atom. Nah, pada tahun 1800-an ini dikenal sekitar 30 unsur kimia ya. Jadi sudah dikenal beberapa unsur kimia, sekitar 30 unsur kimia. Nah, unsur-unsur kimia ini yang sekarang dikenal seperti hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, dan lain-lain. Nah, pada mulanya ditemukan pada tahun 1800-an. Nah, unsur-unsur ini dia terdiri dari satu jenis atom. Ya, jadi unsur itu dia hanya satu jenis atom. Nah, berkembang lagi sekitar tahun 1900-an ditemukan ada penambahan ya, mencapai 80 jenis unsur yang sudah ditemukan. Ya, dan pada saat ini sudah ditemukan lebih dari 100 jenis unsur. Jadi mencapai 118 unsur. Ya, kalau kita lihat di dalam tabel periodik unsur terbaru, itu bisa dilihat sekitar 118 jenis unsur, baik itu unsur yang secara alamiah diperoleh dari alam, ditemukan di alam, ataupun beberapa unsur yang dibuat atau ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan kimia. Nah, sekarang kita ke materi inti di pembelajaran kimia pada kompetisi dasar ini. Ya, bisa kita lihat ada beberapa gambar benda-benda atau zat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gambar yang digunakan oleh kita sebagai makanan pokok kita ya, nasi ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah nasi itu dia itu bahan kimia atau bukan? Dari gambar ini tentunya muncullah sebuah pertanyaan, apakah nasi itu bahan kimia atau bukan? Nah, kemudian di sini juga ada gambar kedua, ada orang-orang yang sedang menyemprot tanaman ya, menyemprot padi, tentunya menggunakan pupuk ya. Nah, pupuk itu bahan kimia atau bukan? Bisa kalian pelajari nanti ya. Kemudian ini ada aki kendaraan, aki di motor atau mobil. Nah, ini termasuk bahan kimia atau bukan? Nah, ketiga gambar ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ilmu kimia itu berperanan penting di dalam kehidupan. Sehingga bisa kalian identifikasi sendiri apa saja peranan kimia dalam kehidupan. Nah, tadi ada pertanyaan ya, apakah nasi termasuk bahan kimia, pupuk bahan kimia, cairan yang ada dalam aki itu bahan kimia? Nah, coba kalian pikirkan ya. Nasi kalau misalnya dia sebagai makanan, apakah bahan kimia? Tentu jawabannya adalah dia sebagai bahan kimia. Kok bisa? Bayangkan saja
Jika kita tidak makan nasi, maka tidak akan mendapatkan energi dalam tubuh kita. Nah, sementara di dalam nasi ada energi kimia yang diubah menjadi energi-energi yang lain. Misalnya energi kinetik, kita dapat bergerak. Kemudian energi panas, setelah makan nasi, kita itu merasa badan jadi panas. Nah, berarti kalau begitu, nasi itu termasuk bahan kimia. Kemudian pupuk itu udah jelas ya, dia adalah bahan kimia. Kemudian cairan yang ada dalam aki atau air aki itu termasuk juga bahan kimia. Jadi bahan kimia itu menurut pandangan orang-orang selalu yang membahayakan, padahal tidak ya. Bahan kimia itu tidak harus selalu zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang beracun atau obat-obatan. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu adalah bahan kimia. Nah, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Nah, jadi yang fokuskan kajiannya dalam ilmu kimia, difokuskannya itu berkaitan dengan materi. Gimana? Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi, benda apapun atau zat apapun, jika dia mempunyai massa dan menempati ruang, maka itu disebut materi. Sehingga objek kajian utama dalam ilmu kimia adalah materi. Tapi bukan berarti materi di sini adalah uang ya. Materi di sini maksudnya adalah zat. Nah, zat ini seperti yang sudah dipelajari di pelajaran IPA di sekolah sebelumnya, dia memiliki 3 jenis wujud. Ada yang wujudnya padat, cair, dan juga gas. Nah, zat ini sering kita sebut materi atau disebut bahan kimia. Nah, bahan kimia yang wujudnya ada 3 ini, mereka dapat mengalami perubahan. Misal, ada zat yang dapat berubah dari padat menjadi cair, atau sebaliknya cair menjadi padat, cair jadi gas, gas menjadi cair, padat menjadi gas, gas menjadi padat, dan lain-lain. Nah, perubahan-perubahan itu termasuk nanti ada materinya namanya perubahan materi. Nah, apakah perubahan materi itu hanya perubahan wujud? Nah, jawabannya adalah tidak. Nanti ada perubahan yang tidak hanya perubahan wujud saja. Ya, nah, yang nanti akan jadi konsep utama dalam ilmu kimia, ya, perubahan yang tidak hanya berupa perubahan wujud. Oke. Dapat kita lihat hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain, misalnya dengan kedokteran, pertanian, elektronika, metalurgi tentang logam, geologi tentang batuan, kemudian biologi, otomotif. Banyak sekali hubungannya dengan ilmu kimia. Misalnya saja di bidang elektronika, banyak sekali penggunaan bahan-bahan logam, yang mana logam itu dia prinsipnya dia dapat menghantarkan arus listrik. Berarti itu dia menerapkan ilmu kimia. Dalam bidang kedokteran, penggunaan apa? Misalnya ya, penggunaan resep obat, penggunaan alat-alat kesehatan, kemudian alat-alat laporan kesehatan seperti ronsen, kemudian tes-tes laboratorium dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian banyak sekali ya, seperti yang tadi di gambar kedua, pupuk, insektisida. Kemudian metalurgi itu seperti misalnya untuk meleburkan biji-biji logam, kemudian dibentuk menjadi logam mulia. Kemudian di bidang geologi juga sama ya, mengetes atau menguji batuan.
apakah dalam batuan itu mengandung kalsium, magnesium, besi, emas. Kemudian di bidang otomotif juga misalnya penggunaan bahan bakar yang efisien, yang efektif, bagaimana nilai oktannya. Kemudian di bidang biologi seperti misalnya penggunaan rekayasa genetika, itu semuanya berhubungan dengan ilmu kimia, sehingga kimia itu disebut juga center of knowledge atau pusat dari pengetahuan, karena beberapa bidang ilmu pengetahuan lainnya ini mempelajari atau menggunakan materi atau zat. Apa saja contoh peranan kimia dalam kehidupan, ya? Bisa kalian identifikasi sendiri, barusan juga sudah dibahas. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada slide ini Bapak ingin menampilkan beberapa gambar benda-benda yang berhubungan dengan bahan kimia dalam kehidupan, ya. Di sini ada dua gambar. Yang gambar pertama ini yang sering digunakan untuk cairan pembersih toilet atau kamar mandi. Itu biasanya di bagian belakangnya ada simbol yang bentuknya seperti belah ketupat, kemudian ada simbol gambar semacam ini, ya. Ada tabung, kemudian ada cairan, dan cairannya itu menetes atau terjatuh mengenai benda, mengenai tangan, sehingga tangan atau bendanya mengalami kerusakan, ya, bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini artinya apa? Simbol ini menunjukkan simbol bahaya dari bahan kimia tersebut. Jadi kita sebagai pengguna bahan kimia tersebut harus waspada, karena bahan kimia itu memiliki bahaya seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian ada juga simbol bahaya pada mobil pengangkut bahan bakar minyak, ya. Di bagian belakangnya suka ada gambar simbol bahaya seperti gambar api gitu, ya. Ada tulisan, ya, di situ dijelaskan bahan bakar cair mudah terbakar. Artinya apa? Bahan kimia tersebut, BBM tersebut, cairan yang mudah terbakar. Jadi sekali lagi, simbol bahaya bahan kimia ini menunjukkan kepada kita agar waspada terhadap penggunaan bahan kimia tersebut. Nah, untuk mengenali simbol bahaya, bahan berbahaya dan beracun atau B3, ada beberapa jenis simbol bahaya, ya. Antara lain mudah meledak, ya, ini seperti gambar bola kemudian pecah gitu, ya. Kemudian pengoksidasi itu mirip mudah terbakar, ya. Jadi bendanya itu dia dapat menyebabkan benda lain mudah terbakar. Kemudian ada juga yang benda tersebut atau zat tersebut mudah terbakar. Kemudian korosif itu artinya merusak, baik itu ke tangan, ke logam. Kemudian ada zat yang membahayakan lingkungan atau berbahaya bagi lingkungan, ya. Makanya di sini ada gambar kayak semacam ikan, tumbuhan yang dia itu mengering, daun-daunnya hilang. Kemudian ada gambar juga seperti menyebabkan karsinogenik, teratogenik, mutagenik terhadap manusia. Ini seperti misalnya zat yang dapat menyebabkan sel-sel kanker, penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang simbol gambar tengkorak dan tulang seperti ini, artinya dia beracun. Jadi dia kalau dikonsumsi langsung atau mengenai tubuh manusia, dia langsung mengakibatkan beracun. Kemudian ada juga simbol tanda silang, ini artinya berbahaya. Dilarang menggunakan bahan kimia tersebut langsung, ya, secara langsung, karena sangat berbahaya. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan standar operasional. Kemudian ada juga simbol tanda seru, itu artinya iritasi. Dan ada juga simbol seperti tabung, itu artinya gas bertekanan. Nah, di tujuan pembelajaran yang ketiga,
tadi diharapkan menjelaskan mengenai fungsi alat-alat laboratorium. Ada banyak sekali penggunaan alat laboratorium kimia, ya, baik itu alatnya yang terbuat dari gelas atau bukan. Ya, ada banyak di sini, ada beberapa gambar, ya, bisa dilihat, diamati, dan juga ada nama-nama alatnya. Jadi bisa kita jodohkan antara gambar alat tadi dengan nama alat. Kemudian apa sih fungsi alat-alat tersebut? Misal termometer. Termometer fungsinya sebagai apa? Nah, bisa dilihat nanti fungsinya seperti apa. Nah, di sini ada materinya. Bisa dibaca fungsi-fungsi alat laboratorium, misalnya gelas beker, tempat penyimpanan larutan, gelas ukur mengukur volume larutan. Terus ada banyak sekali jenis-jenis alat laboratorium kimia. Nah, dari gambar tadi, coba kalian pelajari, jodohkan gambar-gambar tadi, hubungkan mana namanya dan juga fungsinya dengan tepat, ya. Jika kalian membutuhkan referensi, bisa kalian membuka buku paket ataupun lewat internet, bisa dicek, ya. Misalnya termometer itu bentuknya yang seperti apa sih? Nah, jodohkan dengan gambar di slide sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya diharapkan dapat memberikan contoh perubahan materi dan juga membuktikan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui praktikum. Namun untuk praktikumnya karena waktu tidak akan memungkinkan, tidak akan dilaksanakan pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita pelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi itu berkaitan dengan apa sih? Nah, dalam ilmu kimia, perubahan materi itu merupakan bagian yang sangat penting. Karena perubahan materi ini berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Ilmu kimia itu mempelajari reaksi-reaksi kimia. Kenapa benda-benda itu bisa dibuat dari benda yang lain asalnya apa? Misalnya ya, botol plastik. Kenapa kok ada plastik? Dari mana asalnya? Nah, itu tentunya melalui proses-proses perubahan materi. Perubahan materi ada dua macam. Ada perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya apa? Perubahan materi ini, dia zatnya masih zat yang sama setelah mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan kertas, kemudian kertas itu dipotong-potong, dia hanya berubah ukuran, maka benda-benda yang setelah dipotong itu kertasnya, kertas hasil potongannya, dia masih kertas, berarti tidak mengalami perubahan menghasilkan zat baru, berarti dia termasuk perubahan fisika. Ada beberapa contoh lain ya, seperti misalnya beras menjadi tepung. Kenapa kok ini perubahan fisika? Pikirkan saja, tepung dan beras memiliki rasa dan zat yang sama, hanya bentuk dan ukurannya saja yang beda. Es mencair, kok bisa ini perubahan fisika? Padahal zatnya beda, Pak. Nah, kalau kita pikirkan lagi, es yang mencair itu bisa kembali menjadi es lagi, berarti zatnya masih zat yang sama. Jadi tidak menghasilkan zat baru, di situ masih air, tapi airnya dia dari padat ke cair dan bisa dikembalikan lagi jadi padat lagi. Kemudian air menguap, itu juga sama. Ketika air menguap, maka air itu uapnya bisa kembali lagi jadi air. Contohnya apa? Pada pagi hari itu ada embun di atas rumput. Ketika siang hari karena suhu yang panas, maka airnya menguap. Nah, uap air yang ada di atas permukaan tanah itu sebetulnya ada, cuma nggak kelihatan. Nah, pada malam hari suhunya dingin. Karena suhu dingin, maka uap air itu di pagi hari kembali lagi menjadi air atau yang kita sebut sebagai embun. Air membeku juga sama ya. Seperti es mencair jadi air, air membeku itu juga sama, zatnya masih air. Kertas disobek-sobek, kapur barus yang menyublim atau kamper yang menyublim. Menyublim itu perubahan dari padat menjadi gas,
itu juga termasuk perubahan fisika dan lain-lain. Jadi jika zatnya itu mengalami perubahan materi namun tidak menghasilkan zat baru, berarti itu termasuk perubahan fisika. Berikutnya adalah perubahan kimia. Nah, hal yang penting dalam ilmu kimia adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya misalnya bensin yang terbakar. Kok bisa menghasilkan zat baru? Nah, bensin yang terbakar itu sebetulnya dia akan menghasilkan dua jenis zat. Namun zatnya itu dia berupa gas atau uap. Sehingga kita tidak bisa melihat zat baru yang terbentuk. Padahal sesungguhnya itu dia menghasilkan zat baru. Kita pikirkan saja, bensin itu kan cair. Ketika dia dibakar dalam mesin kendaraan, maka akan menghasilkan uap. Uapnya itu biasanya dikeluarkan di knalpot kendaraan tersebut. Apa kelihatan? Jawabannya tidak, karena dia wujud zat barunya berwujud gas. Jadi apa? Yaitu jadi karbon dioksida apabila dia pembakarannya sempurna, dan juga uap air. Namun jika di kendaraannya itu bahan bakar dibakarnya tidak sempurna, dia hasilnya adalah gas karbon monoksida dan uap air. Kemudian arang yang dibakar. Arang wujudnya hitam, padat. Ketika dibakar dia jadi abu. Sisa zat yang lain kemana? Ke udara. Jadi apa? Jadi karbon dioksida. Itu juga sama. Asalnya itu dia arang padat, warnanya hitam, berubah jadi gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini merupakan zat baru yang terbentuk. Fotosintesis tumbuhan ini juga sama. Dia reaksi antara atau perubahan kimia antara gas karbon dioksida dengan air atau uap air. Makanya tumbuhan itu dia selalu membutuhkan air atau uap air. Untuk apa? Mengalami fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari maka terjadi fotosintesis, mengubah gas karbon dioksida dan air atau uap air menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian fermentasi alkohol, ya, pembuatan alkohol, misalnya dari tape, ya, itu bisa diambil alkoholnya. Kemudian besi yang berkarat. Sebagai contoh, paku kita tempelkan di dinding. Asalnya paku itu mulus-mulus saja di awal, namun setelah sebulan 2 bulan karena pengaruh suhu lingkungan, ada oksigen di udara, maka terjadi perubahan kimia membentuk karat, atau istilahnya dalam kimia disebut korosi. Ya. Jadi besi yang berkarat itu dia menghasilkan zat baru, perubahan materinya. Jadi si karat itu berarti adalah zat baru yang terbentuk. Apakah asalnya ada? Jawabannya tidak. Sehingga dia termasuk perubahan kimia. Dan lain-lain. Banyak sekali perubahan kimia bisa kita identifikasi sendiri. Nah, kita sudah tahu bahwa perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini identik disebut juga dengan reaksi kimia. Makanya sering kita dengar apa yang namanya reaksi kimia. Apa sih reaksi kimia? Oh, berarti reaksi kimia itu dia perubahan kimia. Nah, reaksi kimia itu dapat diamati dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi adanya reaksi kimia atau perubahan kimia bisa kita amati dari peristiwa yang terjadi, yang bisa kita amati. Ciri-ciri reaksi kimia antara lain perubahan warna. Ya. Jadi jika misalnya dalam suatu reaksi kimia itu dia mengalami perubahan warna, oh berarti dia terjadi reaksi kimia. Tapi ingat, konsep reaksi kimia atau perubahan kimia itu dia harus menghasilkan zat baru. Contohnya apa sih dalam kehidupan kita yang mudah sekali diamati? Misalnya apa? Misal, ketika kita makan apel, kalau kita makan apel, si apel hasil potongannya itu kalau dibiarkan di udara maka akan terjadi perubahan warna. Tadinya warnanya kuning, ya, menjadi agak kecoklatan. Itu karena dia mengalami reaksi oksidasi dengan oksigen di udara. Atau misalnya lagi kertas yang
kita panaskan, tiba-tiba berubah jadi agak coklat atau hitam. Nah, karena dia mengalami perubahan kimia atau reaksi kimia. Contoh ciri-ciri reaksinya adalah perubahan warna. Perubahan suhu. Contohnya apa? Banyak sekali. Misalnya kalau tukang bangunan dia lagi mau ngecat pertama kali dinding rumah ya yang selesai dibangun. Dia biasanya mereaksikan antara kapur dengan air. Itu akan menghasilkan perubahan suhu ya, suhu airnya akan naik ya, reaksi antara kapur dan air. Atau di penyamakan kulit ya, ingin merontokkan bulu-bulu kambing misalnya ya, untuk digunakan jadi beduk ya, itu bisa dengan mereaksikan kapur dan air ya, karena dia menghasilkan perubahan suhu ya, jadi suhunya naik ya. Kemudian pembentukan gas atau gelembung gas banyak sekali ya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya reaksi antara kapur dengan yang tadi ya air ya, itu menghasilkan gelembung gas. Selain perubahan suhu ada gelembung gas. Atau misalnya tukang lasnya las karbit, dia bikin bahan bakar gas karbit dari karbit, dia tinggal mereaksikannya dengan air, dicampurkan, maka akan terbentuk gelembung gas ya, atau terbentuk gas. Dan juga ada juga perubahan suhu, biasanya dia suhunya akan naik. Kemudian pembentukan endapan. Pembentukan endapan ini biasanya ketika zat itu dicampurkan atau zat itu dipanaskan, dia akan ada endapan. Endapan itu semacam zat padat yang dia itu jatuh ke bagian bawah. Contohnya misalnya ketika air dipanaskan, air sumur ya dipanaskan ya, atau dimasak, kemudian dibiarkan dingin, di daerah kita biasanya akan menghasilkan zat padat endapan berwarna putih. Nah, itu karena apa? Karena si magnesiumnya atau kalsiumnya yang tadinya itu berupa larutan dalam bentuk ion, dia berubah jadi padatan. Nah, itu terjadi perubahan atau reaksi kimia. Nah, jadi itu ciri-ciri reaksi kimia ada 4, yaitu perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan gas atau gelembung gas, dan pembentukan endapan. Nah, setelah materi ini, silakan nanti kalian bisa putar ulang video ini, dipelajari secara maksimal sehingga kalian memperoleh kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan mungkin itu pada pertemuan pertama kita di materi pengenalan ilmu kimia. Pada pertemuan berikutnya nanti akan disampaikan tentang klasifikasi materi ya, dan juga nanti akan disampaikan mengenai praktikum kimia yang akan dilakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Sekali lagi tetap giat belajar walaupun pembelajaran kita berupa online atau dalam jaringan. Ya, silakan diikuti dengan baik ya. Jika ada informasi mengenai penugasan ataupun absen ataupun informasi lainnya, silakan diikuti ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.